Halo anak-anak Bapak semua, kelas 8. Apa kabar? Saya yakin pasti baik-baik ya. Sudah terlalu lama kita tidak ke sekolah. Kita hanya mampu belajar dari rumah. Belajar di rumah melalui handphone, melalui laptop, dan lain-lain media yang bisa digunakan. Apa kabar semua? Pasti baik ya. Saya percaya anak-anak semua supaya menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Walaupun kita merasa sehat, tapi kita bisa juga membawa penyakit bagi orang lain, seperti yang sudah kita ikuti lihat di iklan-iklan televisi ya. Baik anak-anak seluruhnya, Bapak akan memulai materi kita pada hari ini untuk kelas 8 ya, bab pertama. Dipersiapkan bukunya, dibuka bukunya yang telah diambil dari sekolah. Kita buka buku bab pertama. Jangan lupa mandi biar segar ya, biar segar. Baik, materi kita pertama adalah pola bilangan ya. Pola bilangan. Ini kita pelajari di kelas 8. Apa itu pola bilangan? Ya, nanti kita ikuti. Yang pertama kita harus tahu dulu yaitu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar itu membuat generalisasi pola dari barisan bilangan, barisan konfigurasi objek. Maksudnya di situ kita akan membentuk pola bilangan, menyusun bilangan. Berarti kalau dikatakan dia pola, kita disarankan untuk menyusun, baru menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi nanti setelah kita mengerti itu bagaimana mengeneralisasi pola, kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Indikatornya adalah mengamati pola suatu bilangan. Kita amati pola bilangan itu. Apa yang bisa kita lihat, teliti dari pola bilangan tersebut. Baru kita setelah itu akan mampu menentukan suku selanjutnya dari bilangan tersebut. Itu akan kita dapatkan di dalam materi kita ya. Setelah materinya nanti kita sudah bahas dan contoh-contoh soalnya, maka kamu akan mengerjakan soal dan tugas-tugasnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Dikumpul besok atau lusa ya. Saya kasih waktu 2 hari untuk mengerjakannya. Apa itu pola bilangan ya? Pola bilangan itu adalah kumpulan ya, kumpulan bilangan. Namanya kumpulan, berarti ada kelompok ya. Dijajarkan akan membentuk suatu pola, atau aturan rumus. Nah, ini dia. Saya geser dulu foto saya nih. Ini adik siapa nih yang tidur nih? Nanti jangan lupa dibangunin ya. Bilangan pertamanya adalah apa? 1. Ada bilangannya 1. Maka dia bilangan berikutnya adalah 3, 5, dan 7. Sekarang di dalam benak kamu apa yang kamu pikirkan? Berarti jarak antara angka yang pertama ke angka yang kedua berjarak atau selisihnya 2. Begitu juga dengan bilangan berikutnya ya. Bilangan berikutnya. Oke. Lalu itu dulu yang dipahami. Apabila terdapat soal seperti ini atau pola bilangan seperti
berupa seperti ini modelnya, maka yang pertama kita lihat adalah polanya dulu, jaraknya, perbedaannya ya, perbedaannya. Mari kita lihat macam-macam pola bilangan. Pola bilangan tidak selalu berupa angka ya, tidak selalu berupa angka, tetapi juga dapat berupa kumpulan, nokta, atau titik. Maksudnya apa di sini? Kumpulan nokta atau titik. Kumpulan itu bukan berarti berkumpul begitu, tidak, tapi teratur ya, teratur. Mari kita lihat. Nah, di sini ada berapa banyak titik-titik ini ke samping? 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 1, 2, 3. Kalau ke sini 5 ya, dan ke sini 3, maka jumlah ke samping dan ke bawah kan tidak sama. Maka kalau kita lihat dalam bangun datar, dia berbentuk apa? Persegi panjang ya. Maka dia disebut dengan pola persegi panjang ya. Ini juga pola segitiga karena dia berbentuk segitiga. Ini kita lihat jumlahnya. Ke samping ini ada berapa? 5 ya. 5. Ke bawah 5 juga. Berarti dia persegi. Kita lihat dalam bentuk bangun datar, dia akan berbentuk persegi. Dia disebut dengan pola persegi ya. Baik. Kita dapat menghitung jumlah titik atau nokta dengan melihat pola atau bilangannya. Coba kamu lihat ke samping ini. Nah ya, maaf. Coba kamu lihat ke samping. Nah, kalau kita lihat dia ke samping, maka dia akan jumlahnya berapa? 3. Ke sini 3. Ke sini 3. Maka 3 kali 3 ini sama dengan 9. Benar enggak jumlahnya 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini juga demikian. Jadi ketiga-tiga bilangan ini adalah pola bilangan ini disebut pola bilangan persegi. Ini disebut pola bilangan persegi atau S kali S ya, atau S kali S. Iya, baik. Nah, ini dulu kamu pahami. Jadi dikatakan di sana apabila kita sudah paham polanya, bentuk polanya itu bisa menjadi rumus dia ya, bisa menjadi rumus. Coba kita lihat di sini ya. Di sini ada bilangan 1, 5, 9, 13, 17, 21. Sekarang yang dalam pikiran kita itu adalah jaraknya dulu kita pikirkan. Dari sini ke sini ada jarak berapa? 4 atau plus 4. Apakah sama dengan berikutnya semua? Iya, sama. Nah, jadi ini disebut dengan beda ya. Beda dari pola bilangan itu 4. Makanya disebut berpola plus 4 ya. Berpola plus 4 ya. Lalu berikutnya nomor 2. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. Nah, ini kan titik-titik. Berarti tentukan 2 bilangan berikutnya dari pola bilangan ini. Nah, itu contoh soalnya. Nah, berarti kita lihat. Apa ini 3? Padahal ini kan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, berarti ini kamu hubungkan bilangan pertama ya. Bilangan pertama ini kamu jarakkan dengan bilangan ketiganya. Maka jaraknya berapa? 3. Kamu sambung lagi yang ini ke sini. Jaraknya berapa? 3. Kamu sambung lagi ke sini. Berapa?
3. Nah, ini bagaimana? Nah, sama 3. Nah, dia di sini 3 ya. 3. Itu disebut bilangan berpola loncat 1 dengan beda 3. Loncat 1 beda 3. Nah, itu maksudnya ininya ke sini. Dari 2 ke 5 tadi bilangannya diloncat ya. Diloncat. Loncat. Berpola 3. Sampai di sini paham ya? Jadi nanti kita pola pertama ke pola ketiga jaraknya 3. Makanya disebut dia dengan loncat 1 ya. Baik. Sifat pola bilangan. Sifatnya adalah 1. Pola bilangan naik, yaitu pola bilangan yang nilainya makin besar. Ini kita lihat contoh. Bilangan pertamanya 2, berikutnya 4, 6, 8. Berarti kamu bisa isi ini berapa? Ya, dan 10. Ini ya 12. Berarti dia naik. Disebut dengan pola bilangan naik. Pola bilangan turun. Pola bilangan turun yaitu pola bilangan yang nilainya makin kecil. Nah, ini tadi titik-titiknya di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kenapa? Nah, dibatasi dari 1. Dimulai dengan ya, kita tidak hingga bisa 64 kah ya. Bisa jadi 64. Jadi nanti ini bagaimana? Ini ditambah-tambah 2. Ini kamu bisa nggak cari ini? Diapa? 32 ke 16 diapakan? Nah, dikurangkah, dibagikah, atau dikali? Nah, itu biasanya kalau untuk naik itu dikali dan ditambah. Kalau untuk turun biasanya dikurang atau dan dibagi ya. Dibagi. Oke, baik. Ya. Perhatikan suku. Nah, ini dia. Urutan angka-angka tadi ya. Urutan angka-angka tadi anak ya. Disebut dengan suku ya. Disebut dengan suku. Suku adalah bilangan yang terdapat pada barisan bilangan atau bilangan pada urutan. Ini dia. Ini disebut suku pertama, suku kedua, suku ketiga, 4, dan kelima. Ada kan banyak sampai seterusnya apabila ini berlanjut ya. Ini nanti dilambangkan dengan U. Ini bukan huruf U ya. Nah, ini artinya ini adalah union, enggak digabung dia itu ya. Union. Nah, itu namanya. U1. U1 berarti artinya suku. Suku itu artinya U1 ya. Suku 1, U1, suku 2, U2 gitu. Suku 5-nya berapa? Di sini 9. Nah, itu dia. Jadi kamu paham yang mana dengan suku, yang mana simbol urutan lah dia atau U urutannya. Nah, ini prinsipnya. Prinsipnya adalah pola bilangan persegi. Nah, ini nanti sudah kamu perhatikan, kamu urutkan pakai nokta tadi. Buat pakai nokta. Benar nggak dia persegi? Bilangan ganjil, genap, segitiga, segitiga Pascal, Fibonacci ya. Prosedur pola bilangan ganjil rumusnya ini. Pola bilangan genap mencari suku KN ini dan UN. Nah, UN berarti kalau UN itu adalah jumlah suku seluruhnya atau suku ke berapa ya. Pola bilangan segitiga rumus mencari suku KN adalah setengah N. N ini apa? N itu adalah urutannya suku ke berapa dia tadi. Itu dia ya. Nanti kamu perhatikan di materinya ya, di materi berikutnya di dalam buku paket kita. Contoh soal. Nah, ini sudah ya. Ini pakai pola. Pola
Ya, kita teruskan. Nah, di sini ada contoh soal yang saya buat. Dua suku berikutnya dari barisan di bawah ini adalah, artinya suku yang berikutnya ya. Suku ini berapa ya di sini? Gitu ya. Berapa sukunya? Yang langkah pertama kita lihat adalah seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, adalah beda dari bilangan pertama ke bilangan kedua. Coba kita lihat. Ini 1, dari sini ke sini 2, dari 6 ke 9 itu 3. Berarti untuk mencari bilangan berikutnya adalah 4 ya. 9 ditambah 4 berapa? 13 ya. Setelah itu 13 kita tambahkan ke 5. Kenapa 5? Nah, kita lihat tadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia berurut. Kalau ditanya berikutnya berarti tambah 6, tambah 7, tambah 8 dan seterusnya. Maka ini kita tambahkan 13 ditambah 5 itu sama dengan berapa? Iya, 18. Benar ya. Soal yang kedua, 3 suku dari pola bilangan 1, 3, 6, 10. Nah, caranya sama. Ini dari 1 ke 3 berapa? 2. Saya buat ya. Dari sini ke berapa? 2 ya. Ini 3. Ini 4. Berarti selanjutnya tambah berapa dia? 5. Berarti isinya berapa? 15. Setelah 5 berapa? 6. 15 tambah 6 21. Setelah itu 21 tambah 7 28. Itu. Ini ya untuk soal nomor 2 caranya sama dengan nomor 1. Kamu harus tahu dulu perbedaannya dari masing-masing suku atau urutan pola ya. Contoh soal berikutnya. Ini seperti yang di awal tadi, pola. Diketahui rumus ke N suatu barisan adalah UN 10N tambah 3. Ini merupakan pola ya. Dia pola. Dia merupakan rumus atau pola. Jadi berapa nanti nilai N yang di sini yang saya lingkari sama dengan ini. Maka nanti pengertiannya adalah UN sama dengan 10N tambah 3. Berarti UN sama dengan 10 kali N tambah 3. Berarti berapa N di sini itu yang ada di sini. Penjumlahan nilai suku ke-22 dan ke-24. Berarti 22 ini adalah disebut dengan N. Nah, ini 24 N. Jadi nanti apabila sudah dapat nilainya ini, kita jumlahkan. Coba kita ganti U22. 22 kita ganti kemari ya. Kita ganti ke sini. Maka ini dia. Ini ya. U22. Ini 22 yang dari mana? Nah, ini tadi. Ini ya. 10N berarti 10 dikali 22. Berarti 220 ditambah 3 sama dengan 223. Nah, kita ganti. Nah, setelah itu kita ganti yang ini. U24. Kita ganti U24 ini. Nah, ini dia ya. 210 kali 24. 24 berarti 240. Dikali dulu ya anak ya. Dikali dulu. Nah, ini misalnya ada kurung di sini. 240 tambah 3, 243. Setelah hasil yang ini tadi sudah kita dapat dengan yang ini, maka kita jumlahkan lagi ya. Nih. Hasilnya 466. Iya, begitu caranya ya. Nah, soal berikutnya. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23. Apa yang kamu pikirkan di sana? Apa?
Bedanya berapa? 5. Ini 5. Ini 5. Semua bedanya 5. Sama ya? Maka berarti ini dia. Ini konsepnya. Ini perhatikan. Kenapa ini? Berdasarkan pola bilangan pada soal, diperoleh bahwa suku pertamanya adalah 3. Sama dengan 3. Inilah suku pertamanya. A. Nah, ya. Dan bedanya berapa? Bedanya ini semua berapa? 5. Berarti B. Ini dia. Nah, jadi nanti N kurang 1 dari mana? Di sini berapa? Nah, kalau di sini 32. Ini seperti pertanyaannya. Berarti N-nya ini menjadi 31. Gitu dia. Dikurangi 1. Berapa N di sini? 32. Dikurang 1. 31. Masukkanlah nilai A ini ke dalam sini. Nah, berarti U32 sama dengan A. Ini dia. U32 ini sama dengan 3. 3-nya tadi kan dari A ya. Dari A sini. Tambah 31 kali B. B-nya itu apa? 5. Kalikan dulu nih. 155 ditambah 3 sama dengan 158. Maka jawabnya adalah C. Sudah paham belum? Oke, kalau belum saya ulangi ya. Nah, ini tadi kan bedanya 5. Ini bedanya sama. Semua sama, bedanya 5. Maka disebut dengan beda ya. Angka awalnya berapa? 3. Ini disebut dengan A. Nah, ini dia. Nah, jadi konsepnya ini anak-anak ini ya. Ini konsepnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini konsepnya. A-nya berapa? A-nya 3. Masukkan langsung 3. Ini dia. B-nya berapa? 5. Masukkan 5. Ini 31 dari mana? Nah, ini kan N. N-nya berapa? 32. Sedangkan di sini N kurang 1. Berarti 32 kurang 1 berapa? 31. Maka 31B. Artinya 31 dikali B. Berapa B-nya? 5. Maka 31 kali 5, 155. Lalu ditambah 3, 158. Paham ya? Yalah, sudah 2 kali saya jelaskan. Tidak mungkin tidak paham ya. Baik, kita lanjut. Ini tugas kamu ya. Tugas kamu. 2 suku berikutnya. Ini kamu kerjakan. Catatan sudah saya buat. Tugas dikumpul paling lama 2 hari dari sekarang ya. Besok dan lusa. Dan tugas itu kamu bisa di kertas, di folio, kertas buku boleh. Tapi tidak boleh buku. Hanya per lembar ya. Per lembar. Kamu buat caranya ya. Kerjakan menggunakan cara antar ke sekolah. Oke. Nah, apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanya kembali. Silakan anak-anak Bapak menonton videonya. Nanti saya kirimkan melalui WA ya. Kalau dari WA bisa juga bagus, tapi bisa terhapus. Nanti saya buat di YouTube, kamu lihat di kontennya ya. Kamu buka. Baik. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Untuk pertemuan perdana kita. Saya harapkan bisa anak-anak Bapak bisa mempelajari lebih lagi. Buka bukunya. Kita tidak ada LKS. Di dalam buku paket kamu itu sudah ada contoh-contoh soal ya. Sudah ada contoh-contoh soal. Dan soal yang saya buat pun itu yang mudah-mudah, yang tidak membuat kamu susah untuk mengerjakan. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati anak-anak Bapak, terlebih dahulu saya minta maaf. Saya ucapkan untuk terakhir kali terima kasih. Sampai jumpa ya.